Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ukom, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Hendra dari Departemen Keperawatan Anak Stikep PPNI Jabar, akan mencoba berbagi pengalaman mengenai pembahasan soal-soal Ukom, khususnya di bidang keperawatan anak. Baiklah, kita awali dengan materi-materi yang sering muncul pada kasus soal keperawatan anak. Di antaranya di sistem pernapasan yang sering muncul adalah kasus bronkopneumonia atau pneumonia. Juga ada TBC atau tuberkulosis, ada asma dan asfiksia. Sedangkan di sistem kardiovaskuler yang sering muncul itu kasus PJB atau penyakit jantung bawaan. Sedangkan di sistem pencernaan itu kasus yang hampir tiap tahun, tiap diadakan Ukom itu selalu muncul tentang diare, ya. Gizi buruk, hisprum pada kelainan kongenital, juga hiperbilirubin atau icterus neonatorum. Nah, selain itu juga seringkali muncul di sistem pencernaan itu mengenai demam tipoid. Ya. Oke, materi selanjutnya yang sering muncul di sistem persarapan itu seringkali kejang demam, itu yang suka mendominasi ya pada kasus di keperawatan anak. Terus meningitis dan hidrosepalus. Sedangkan di sistem integumen itu seringkali kasus campak yang sering dimunculkan. Nah, sedangkan di sistem perkemihan itu ada ISK atau infeksi saluran kemih. Juga ada SN ya, atau sindrom nefrotik, juga ada gizi buruk. Nah, sedangkan di sistem hematologi dan imunologi itu seringkali muncul mengenai talasemia atau leukemia. Juga DBD. Nah, ini seringkali DBD pasti tiap tahun suka dimunculkan ya, untuk di kasus keperawatan anak. Nah, di sistem penginderaan itu yang sering dimunculkan yaitu kasus konjungtivitis, dan di infeksi telinga atau otitis media akut dan kronis. Nah, sedangkan di pelayanan kesehatan, nah ini yang sering muncul ya, yaitu mengenai imunisasi dasar. Nah, terus pertumbuhan dan perkembangan anak, juga bayi berat lahir rendah atau BBLR ya. Dan tentang hospitalisasi, di mana pada pertumbuhan dan perkembangan anak ini yang lebih mendominasi, yaitu dengan menentukan usia kronologis atau perkembangan dengan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Itu materi-materi yang sering muncul di keperawatan anak. Oke, kita lanjut untuk membahas pada sebagian soal pada keperawatan anak. Nah, di sini ada beberapa yang sebagai contoh untuk dibahas. Salah satunya kasus 1. Nah, di sini ada bayi perempuan berusia 5 bulan dibawa orang tuanya ke UGD rumah sakit dengan keluhan lemas. Hasil pengkajian didapatkan data mukosa bibir dan mulut kering, ubun-ubun cekung, tampak rewel dan menangis, serta berontak bila disentuh perawat. Frekuensi napas 26 kali per menit, frekuensi nadi 120 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, mendapatkan terapi infus dextrose 5%. Nah, perawat pelaksana yang menangani bayi tersebut melakukan pemasangan infus. Tetapi setelah dicoba beberapa kali ternyata gagal. Akhirnya perawat menunda pemasangan infus. Nah, ini kasusnya dikaitkan dengan prinsip etik.
Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang diabaikan oleh perawat tersebut? Coba sahabat hukum ada yang bisa menjawab? Nah, jawabannya ini di option D atau benefisiensi. Oke, sekarang kita bahas kenapa benefisiensi. Oke, lebih jelasnya nanti sahabat hukum silahkan pelajari ya untuk prinsip etik dalam keperawatan. Di antaranya itu ada 8 yang sering keluar di soal hukum, dan prinsip etik ini ya hampir di semua bidang keilmuan selalu ada ya. Nah, khususnya di anak ya seperti ini contohnya. Oke, untuk jawaban tadi kembali lagi ke soal. Nah, jawabannya option D, benefisiensi. Kenapa? Nah, efisiensi itu kata kuncinya berbuat baik ya. Nah, implikasinya atau penerapannya itu hal-hal yang baik untuk kepentingan pasien dan keluarga. Nah, di sini kalau lihat pemasangan infus tapi gagal ya, terus menunda, sehingga itu menunda kebaikan atau apa yang harus dipenuhi kebutuhan dari pasien tersebut ya, sehingga nah ini perlu segera dilakukan pemasangan infus. Nah, sehingga yang diabaikan oleh perawat tersebut yaitu berbuat baik. Jadi, nah kalau dibahas satu-satu seperti pokoknya kata kuncinya ya itu harus dipegang oleh sahabat hukum. Seperti justice itu kata kuncinya ya asas keadilan. Implikasinya biasanya tidak membeda-bedakan perlakuan pada pasien atau keluarga. Sedangkan fidelity itu kata kuncinya menepati janji ya. Nah, implikasinya biasanya janjian atau menjalankan kontrak waktu ya. Nah, terus otonomi itu kata kuncinya menghargai hak pasien. Implikasinya biasanya perawat sebelum melakukan tindakan ya meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien atau informed consent. Itu sekilas mengenai prinsip etik. Yang jelas prinsip etik ini selalu ada di semua bidang keilmuan. Ya, oleh karena itu silahkan sahabat hukum pahami, pelajari, puaskan, yaitu merujuk pada prinsip-prinsip etik dalam keperawatan. Yang sering itu ya ada 8 prinsip etik. Di antaranya 4, di antaranya ini sudah disebutkan 5. Nah, yang selanjutnya itu ada confidentiality, veracity, accountability. Itu untuk kasus nomor 1. Lanjut ke kasus nomor 2. Nah, di sini seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan bengkak pada muka, sakit kepala, dan berat badan meningkat drastis. Hasil pengkajian didapatkan mudah lelah, udim seluruh tubuh, konjungtiva pucat, porsi makan tidak dihabiskan. Hasil laboratorium menunjukkan protein urin plus 3. Nah, pertanyaannya atau yang ditanyakan, apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Nah, kira-kira apa jawabannya? Nah, untuk jawabannya itu option D, kelebihan volume cairan. Kenapa? Mari kita bahas. Nah, berdasarkan data pada kasus, nah ini mengarah pada diagnosa sindroma nefrotik ya, atau nephrotic syndrome ya, di mana sindroma nefrotik merupakan gangguan pada ginjal yang ditandai dengan
proteinuria, hipoalbuminemia yang dapat meningkatkan permeabilitas kapiler. Nah, sehingga menyebabkan edema anasarka yang berdampak pada peningkatan berat badan yang drastis. Itu sekilas pembahasannya kenapa option D, yaitu nah strateginya kita hubungkan dengan kasus tersebut. Nah, di sini terdapat edema ya, terdapat edema seluruh tubuh ya. Jadi kalau edema berarti ada penumpukan cairan, terus ada protein urin positif ya, positif 3, dan yang merupakan data mayor untuk masalah yaitu kelebihan volume cairan. Itu strategi untuk menjawab kasus ini. Oke, kita lanjut kasus berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan kasus kedua ya. Nah, yang membedakan di sini pertanyaannya. Oke. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosis sindrom nefrotik. Nah, ini disebutkan ya, sindrom nefrotik. Hasil pengkajian didapatkan kesadaran kompos mentis. Anak tampak lemas, terdapat edema bilateral kedua ekstremitas bawah, serta edema di sekitar mata. Asites, ya, frekuensi napas 32 kali per menit. Hasil laboratorium menunjukkan albumin 1,9 gram per desiliter, protein urinaria positif ya. Kalau tadi di atasnya positif 3. Nah, di sini terus anak tersebut mendapatkan terapi steroid dan diuretik. Nah, pertanyaannya apakah intervensi utama pada kasus tersebut? Coba kira-kira apa jawabannya yang pada kasus 3 ini? Dan kalau secara kasus ya mirip dengan yang di kasus 2, yaitu mengenai kasus sindrom nefrotik. Apa sahabat hukum? Nah, jadi jawabannya adalah option E, di mana pantau keseimbangan cairan ya. Oke, kenapa option D? Oke, mari kita bahas. Option E ya, untuk pantau keseimbangan cairan. Untuk itu mari kita bahas untuk kasus ini. Nah, berdasarkan data ya, sama seperti tadi di kasus 2. Nah, ini mengarah ya pada pagi ini udah disebutkan ya, sindrom nefrotik. Nah, ini di hasil pengkajian ya, sebagai kata kunci didapatkan ya, ini anak tampak lemas ya, terdapat edema ya, bilateral kedua ekstremitas bawah serta edema sekitar mata ya. Asites, frekuensi napas itu 32 kali per menit ya. Nah, terus urinaria positif ya. Nah, anak tersebut mendapatkan terapi diuretik dan steroid. Oke, jadi intervensinya pantau keseimbangan cairan. Strateginya, nah pada kasus ini, nah ini menentukan dulu ya permasalahannya. Jadi di sini tentukan permasalahan keperawatan secara prioritas. Nah, berdasarkan data kasus ini atau yang ada, nah setelah diketahui masalah, maka dapat ditentukan intervensi prioritas. Itu kurang lebih untuk kasus 3. Oke, lanjut ke kasus keempat. Nah, ini kasus perinatologi ya. Nah, ini bayi berusia
6 hari dirawat di ruang perinatologi dengan post operatif pemasangan kolostomi hari ketiga. Hasil pengkajian didapatkan stoma berwarna merah lembab, kantung stoma tampak penuh, perawat akan melakukan perawatan stoma dan telah menyiapkan alat cuci tangan, menjelaskan prosedur kerja, serta membuka kantong stoma. Nah, ini tinggal melanjutkan pada langkah-langkah yang sudah disebutkan di soal. Nah, pertanyaannya, apakah langkah selanjutnya untuk kasus tersebut? Nah, di sini sahabat Ukom berarti harus memahami betul ya tentang SOP ya atau langkah-langkah dari perawatan stoma kolostomi ya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan. Nah, ini langkah selanjutnya ya. Nah, optionnya yang pertama, mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya. Yang option B, mengukur dan menggambar pola stoma. Option C, membersihkan kulit sekitar stoma. Option D, mengeringkan kulit sekitar stoma. Option E, memberikan skin barrier ya, atau pelindung kulit. Nah, kira-kira sahabat Ukom apa nih jawabannya? Oke. Nah, di sini perlu tadi di awal disampaikan, jadi harus paham betul atau menguasai betul langkah-langkah dari perawatan stoma kolostomi. Oke, kita bahas ya untuk langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah perawatan stoma kolostomi itu yang pertama, menyiapkan alat. Ya. Nah, di sini tidak ada, udah disebutkan menyiapkan alat. Langkah kedua, mencuci tangan. Nah, ada. Langkah ketiga, menjelaskan prosedur kerja. Dan langkah berikutnya, meletakkan perlak dan bengkok. Ya. Nah, terus membuka kantong stoma. Dan dilanjutkan setelah kantong stoma yang lamanya dibuka, baru membersihkan kantong, membersihkan kulit sekitar stoma. Nah, jadi di sini langkah dari pertanyaan di atas, yaitu jawabannya adalah yang option C ya, membersihkan kulit sekitar stoma. Nah, setelah membersihkan kulit sekitar stoma, baru mengeringkan ya, mengeringkan pada option D ya, mengeringkan kulit sekitar stoma, dan setelah itu mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya. Setelah itu memberikan skin barrier ya, baru mengukur dan menggambar pola stoma, dan akhirnya membuka dan merekatkan kantong kolostomi, dan diakhiri membereskan alat dan mencuci tangan. Itu langkah-langkah untuk perawatan stoma kolostomi. Jadi sahabat Ukom, nah di sini perlu paham betul atau ya menguasai rangkaian dari langkah-langkah perawatan stoma kolostomi. Oke, strateginya ya urutan langkah prosedur perawatan stoma kolostomi yang harus dikuasai ya, yang harus dipahami. Ini ya salah satu contoh, dan itu seringkali atau selalu ada ya contoh-contoh kasus atau pertanyaannya yang meminta untuk tentang SOP ya, standar operasional prosedur, atau langkah-langkah tindakan keperawatan yang ya dikaitkan dengan keperawatan anak. Itu untuk kasus 4. Kita lanjut ke kasus terakhir ya, kasus 5. Nah, di sini bayi perempuan baru lahir dengan usia gestasi 35 minggu dirawat di ruang perinatologi. Hasil pengkajian didapatkan data di mana berat badan 200 gram, frekuensi napas 56 kali per menit, frekuensi nadi 140 kali per menit, suhu 35,8 derajat Celcius, refleks hisap lemah, lanugo banyak, dan lemak subkutan tipis. Pertanyaannya, apakah
Penkes atau pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut. Nah, kira-kira apa sahabat Ukom? Nah, kalau merujuk pada soal, nah di sini perlu kehangatan ya, mungkin karena ini suhunya 35,8. Jadi perlu suasana hangat. Nah, kalau secara singkat, nah ini jawabannya option A. Ajarkan metode kangguru. Kenapa ajarkan metode kangguru? Oke, kita bahas sekilas. Nah, pada bayi dengan berat badan lahir rendah, nah ini biasanya akan beresiko terjadinya hipotermia, di mana suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu jaringan lemak subkutan jadi tipis, ya. Terus perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan itu besar, cadangan glikogen dan brown fat sedikit, ya. Terus tidak ada respon menggigil pada saat kedinginan. Nah, tata laksananya untuk mengatasi hipotermi, ya, menggunakan prinsip perpindahan panas, di mana tubuh ibu menjadi termoregulator suhu tubuh bayi. Ya, oleh karena itu, nah tindakan utama yang tepat adalah perawatan metode kangguru. Nah, itu untuk jawaban kasus 5. Strateginya apa? Nah, kata kuncinya pada kasus tersebut di atas adalah ada hipotermi, ya, itu suhu 35,8 derajat Celcius dan lemak subkutan tipis, ya, sehingga ditangani dengan metode kangguru. Mungkin itu untuk pembahasan sebagian kasus di anak. Jadi dengan demikian pemaparan yang bisa disampaikan, atas kekurangannya mohon dimaafkan, dan untuk lebih memuaskannya silahkan sahabat Ukom perbanyak belajar, khususnya membedah soal-soal kasus untuk dianalisis, ya. Terus bahan rujukannya ya bisa download sekarang itu ya di bawah Google atau internet, atau ke buku Sinersi untuk NES dan yang dikeluarkan oleh AFDIKI untuk program D3. Akhir kata saya tutup dengan salah satu quote, sukses bukanlah final, kegagalan tidak fatal, keberanian untuk melanjutkan yang diperhitungkan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.